Baik, saya yang pertama akan menjelaskan tentang kekontinuan seragam. Di sini ada teorema diketahui A itu bagian dari R dengan fungsi F itu bagian dari A dan juga R. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen jika yang pertama itu A kontinu tidak seragam pada A. Maksudnya gimana? Apabila dia mengingkari dua faktor ini, maksudnya gimana? Maksudnya itu ialah epsilon 0 itu tidak lebih besar dibandingkan 0. Kemudian setiap bilangan real itu deltanya juga tidak lebih besar daripada 0. Dia ingkar sehingga dia tidak seragam pada A. Selanjutnya apabila ada dua bilangan itu yang bagian dari A, X delta yang apabila kita kurangkan dengan Y delta itu lebih besar dari delta, kebalikan dari yang ada di sini. Kemudian selisih dari fungsi X delta dengan fungsi Y delta itu hasilnya nanti A akan lebih besar dibandingkan epsilon 0, sehingga apabila dia ingkar dari persyaratan ini, maka dikatakan F kontinu tidak seragam. Dan apabila ada dua angka yang di dalam A, sehingga apabila hasil dari limit selisih xn dikurangi yn itu adalah 0, dan untuk untuk setiap bilangan asli n berlaku fxn dikurangi fyxn, di mana berlaku fxn dikurangi yxn di mana lebih besar dari delta 0, tapi dia diingkari. Nantinya apa yang terjadi? Jadinya lebih kecil dibandingkan epsilon 0, sehingga apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak kontinu seragam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita akan mempelajari tentang definisi kekontinuan seragam, yaitu diketahui A adalah subset dari R atau bagian dari R dengan fungsi F untuk A mendekati bilangan real. Dikatakan kontinu seragam pada A jika untuk sebarang bilangan real yaitu epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan delta yang lebih dari 0 juga, sehingga untuk sebarang nilai x, y itu adalah merupakan anggota atau elemen dari A, dengan berlaku juga pemutlakan dari x kurangi y, ini kurang dari pada delta, sehingga berlaku bahasanya fungsi x dikurangi fungsi c itu kurang dari epsilon. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu fungsi f dengan fx adalah 1/x. Diketahui fungsi ini merupakan kontinu seragam pada A, yaitu mulai dari 2 sampai tak hingga. Nah, buktinya adalah diberikan sebarang bilangan real yaitu epsilon lebih dari 0. Dipilih bilangan real yang merupakan deltanya lebih dari 0 juga. Jika x, y itu elemen dari A dengan pemutlakan dari x, y, x kurangi y itu kurang dari delta, maka berlaku seperti yang ada di definisi, yaitu fx dikurangi fc, pemutlakan dari itu. Nah, di sini diketahui fx-nya adalah 1/x, sehingga pemutlakan dari 1/x dikurangi 1/y, maka kita samakan penyebutnya itu x, y. Kita samakan penyebutnya, maka di sini tinggal x kurangi y. Kemudian x dan y nya
Karena di sini batas bawahnya itu bernilai 2, maka di sini x-nya bernilai 2, y-nya juga bernilai 2, maka 1/4 x kurangi y kurang dari epsilon. Jadi fx kurangi fc itu kurang dari delta sama dengan 4 epsilon. Diberikan himpunan A subset R dengan fungsi f A, jika A maka R dikatakan memenuhi kondisi Lipschitz pada A jika terdapat bilangan real K lebih dari 0, sehingga setiap X, Y elemen A berlaku Fx min Fy kurang lebih atau sama dengan K X min Y. Definisi fungsi Lipschitz tadi dapat kita buktikan dengan nilai f merupakan fungsi seragam pada nilai 0,1. Misal, f adalah fungsi Lipschitz pada 0,1. Berarti ada k yang lebih besar dari 0 sehingga semua x dan y itu elemen dari 0,1. Maka berlaku fungsi fx min fy itu kurang dari atau sama dengan k x min y. Di sini saya akan mengambil x sama dengan 1/2k pangkat 2 elemen 0,1 dan y sama dengan 0 elemen dari 0,1. Di sini fx min fy ini diambil dari fungsi sebelumnya tadi, sehingga kita masukkan dari nilai fx nya yaitu 1/2 pangkat 2 sama dengan 0. Akar 1/2 k pangkat 2 min 0 sama dengan 1/k akar 2. Kemudian fungsi yang kedua adalah k itu x min y sama dengan k x min 0 sama dengan kx sama dengan k 1/2k pangkat 2 sama dengan 1/2k. Maka hasil dari fungsi yang pertama dan yang kedua itu kita bandingkan di bawah, yaitu yang pertama 1/k akar 2 lebih kecil atau sama dengan 1/2k. Kita hilangkan nilai k nya menjadi 1/akar 2 lebih kecil atau sama dengan 1/2, dan itu hasilnya adalah kontradiksi. Contoh 1, jika fungsi f dengan fx sama dengan 1/x memenuhi kondisi Lipschitz pada A sama dengan 2, tak terhingga. Sebab untuk sembarang x, y, elemen A berlaku nilai mutlak dari fx min fy sama dengan, kita masukkan ya, tadi kan kita ketahui fx sama dengan 1/x, kita masukkan fy nya 1/x. Nah ini karena di sini fy, jadi kita mengganti x nya dengan y, jadi kita masukkan min 1/y, masukkan definisinya ya, sama dengan 1/xy. Ini kan kalau dikurangi tidak bisa, kita masukkan seperti ini, 1/xy. Nilai mutlak dari x min y kurang dari sama dengan 1/4 x min y. Kita lihat karena tadi a itu didefinisikan dengan 2 tak tersingga, Pak. Jadi 2 nya ini kita masukkan sini 2 dan 2 dan tak hingga. Jadi ini masuk menjadi 4.
Contoh nomor 2 yaitu fungsi f dengan fx sama dengan 2x plus 1 memenuhi kondisi Lipschitz pada R, sebab untuk sembarang x, y elemen dari R maka berlaku nilai mutlak dari fx min fy sama dengan, kita masukkan tadi, kita ketahui kan fx nya tadi, nih fx nya tadi kita sudah ketahui 2x plus 1, kita masukkan di sini 2x plus 1 berdasarkan definisinya tadi. Ini kurang tanda kurung ya, tanda kurung. Terus ini berdasarkan definisinya kita menggunakan simbol tanda minus. Jadi di sini minus fy kita ganti definisi fx tadi menggunakan y menjadi 2y plus 1, maka menghasilkan, kita keluarkan duanya ini ya, duanya ini dari sini dan sini ini kita keluarkan menjadi 2x min y, x min y ininya x ini dan y ini kita masukkan sini, untuk plus satunya tadi kita keluarkan menjadi kurang dari, jadi nilai dari contoh 2 ini tadi 2 nilai mutlak x min y kurang dari 2 nilai mutlak x min y, seperti itu.